Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, silakan duduk. Baik, untuk sebelumnya perkenalkan saya Feby, bagian dari Human Research. Perkenalkan saya Anis Pratasya, bagian dari Human Research. Sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih kepada Anda karena Anda telah meluangkan waktu Anda untuk datang ke perusahaan kami untuk melakukan sesi wawancara. Ya, jadi sebelum Anda nih menjawab pertanyaan dari kami, mohon untuk tidak gugup karena di sini kami sebatas ingin mengetahui potensi Anda itu cocok di sini atau tidak. Ya, betul. Tapi sebelum kami masuk ke wawancaranya, bolehkah kami melihat CV Anda terlebih dahulu? Ya, baik. Kita langsung aja ya masuk ke pertanyaan pertama, yaitu silakan dulu nih. Anda perkenalkan diri Anda secara singkat. Terima kasih. Sebelumnya nama saya Nisa Suci Ramadhani. Saya lulusan dari Sekolah SMK 42 Jakarta dengan bidang manajemen perkantoran. Lalu, apa yang membuat Anda tertarik untuk bekerja dan melamar di perusahaan kami? Saya tertarik karena saya melihat visi dari PT ini mendukung untuk melestarikan kuliner Nusantara. Lalu dari mana Anda mengetahui lowongan perusahaan ini? Saya mengetahui lowongan perusahaan ini karena saat saya membuka website, di mana saya juga sedang mencari pekerjaan untuk saya, lalu saya menemukan lowongan pekerjaan ini yang sedang membuka lamaran pekerjaan. Lantas, apa tujuan Anda untuk bekerja di perusahaan kami? Tujuan saya untuk bekerja di perusahaan ini untuk berkontribusi dan bekerja sama dengan baik serta menjadi tim yang sukses di perusahaan ini. Baik, lalu apa yang Anda harapkan dari pekerjaan yang akan Anda dapatkan di perusahaan ini? Yang saya harapkan untuk mendapatkan yang saya harapkan yaitu bekerja sama dengan tim yang baik dan memberikan kesan yang baik untuk perusahaan ini. Oke, baik. Sebelumnya kan Anda tadi telah menceritakan sedikit tentang pengalaman Anda, cerita Anda. Lalu, apakah ada pengalaman Anda yang relevan dengan posisi ini? Pengalaman saya di posisi ini, saya dulu sebagai manajemen perkantoran pernah PKL, yang dimana saya juga pernah mempunyai pengalaman untuk menginput suatu data-data tertentu. Lalu bagaimana nih kira-kira ada satu tugas yang diberikan kepada Anda, tapi Anda tidak memahami tugas tersebut? Jika saya tidak memahaminya, saya akan lebih belajar sendiri untuk memahami agar saya bisa. Tetapi jika saya tidak bisa, saya akan menanyakan kepada rekan kerja saya atau atasan saya untuk menjelaskan lebih detail tentang pekerjaan saya. Lalu, apa tindakan Anda jika ada pelanggan yang mengkritik atas pekerjaan Anda? Jika ada pelanggan yang mengkritik, saya akan mendengarkan kritikannya terlebih dahulu dengan sabar. Namun setelah itu saya lebih meminta maaf kepada pelanggan atas kesalahan saya atau rekan kerja tim saya. Setelah itu saya akan mengevaluasi diri beserta tim untuk melakukan kegiatan atau pelayanan yang baik untuk kedepannya. Baik. Terima kasih ya, dari sekian pertanyaan Anda telah menjawab dengan bagus kepada kami. Tapi sebelum benar-benar kita tutup, kira-kira nih berapa kisaran gaji yang Anda inginkan? Untuk gaji saya sangat terbuka, tapi saya sangat berharap gaji saya sesuai dengan kompetensi dan skill saya, yang dimana saya berharap gaji itu per bulannya kisaran 4-6 juta per bulan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya atas jawaban yang telah Anda berikan kepada kami. Itu cukup memuaskan ya. Dan untuk CV Anda akan kami tindak lanjuti, akan kami proses. Dan untuk kabar selanjutnya nanti akan kami kabarkan melalui email. Baik. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan duduk. Ya, sebelumnya perkenalkan ya, saya Feby, bagian dari Human Research. Perkenalkan saya Anis Pratasya, bagian dari Human Research.
Sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih kepada Anda karena Anda telah menyempatkan waktu Anda untuk hadir di perusahaan kami melakukan wawancara. Ya, sebelum kami mulai pertanyaan, mohon Anda ketika menjawab jangan gugup karena di sini kami ingin mengetahui nih potensi Anda sebesar apa sehingga bisa kita tindak lanjuti apakah bisa bekerja di sini atau tidak. Lalu sebelum kami melakukan wawancara, bolehkah kami melihat CV Anda terlebih dahulu? Oke, langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Silakan perkenalkan diri Anda dulu secara singkat. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wildan Rafi, jurusan SMK 42, jurusan akuntansi. Nah, jadi di sini saya dapat mengelola data keuangan, lalu membuat laporan keuangan sederhana, dan saya mahir dalam penggunaan Excel dan Word. Oke, lalu apa yang membuat Anda tertarik untuk bekerja dan melamar kerja di perusahaan kami? Saya di sini tertarik dengan perusahaan ini karena sistem pengelolaan keuangan yang profesional dan memberi peluang di bidang akuntansi. Oke, baik. Dari mana nih Anda mengetahui lowongan perusahaan kami? Saya mengetahui lowongan perusahaan ini dari sekitar area jalan yang dimana tempatnya saya sedang mencari lowongan pekerjaan dan saya tertarik ingin mencoba di perusahaan ini. Baik, lalu apa tujuan Anda untuk bekerja di perusahaan kami? Tujuan saya yaitu saya ingin mengembangkan skill di bidang akuntansi saya dan berkontribusi dalam menjaga laporan keuangan yang akurat. Oke, lalu apa yang Anda harapkan dari pekerjaan di perusahaan ini? Yang saya harapkan, saya mendapatkan pengalaman pekerjaan yang baik, rekan kerja yang nyaman, dan keterampilan kerja yang baik. Baik, tadi kan sebelumnya Anda sudah cerita sedikit tentang cerita Anda. Lantas pengalaman apa yang paling relevan dengan posisi ini? Saya terbiasa dalam pengelolaan keuangan dan membuat jurnal, lalu saya terbiasa dalam pencatatan transaksi keuangan. Oke. Lalu bagaimana jika ada tugas yang diberikan kepada Anda tapi Anda tidak memahami itu? Langkah awalnya saya mengerjakannya dengan sendiri dan saya memahami isi dari pekerjaan tersebut. Jika saya tidak bisa mengerjakan pekerjaan itu, saya akan bertanya kepada atasan atau rekan kerja saya. Lalu apa tindakan Anda jika Anda dikritik oleh pelanggan dari pekerjaan yang telah Anda lakukan? Saya menerima kritik dengan terbuka dan saya melakukan evaluasi atas kesalahan yang telah diperbuat. Oke, sekian sudah ya segala pertanyaan telah kita berikan. Tapi sebelum benar-benar kita tutup pertanyaannya, kita mau tanya kira-kira berapa kisaran gaji yang Anda inginkan? Kisaran gaji yang saya inginkan itu saya menginginkan gaji yang dimana sesuai dengan pekerjaan saya, ya, dengan keterampilan kerja yang tanggung jawab, dan juga mampu dalam mengembangkan sebuah keuangan di perusahaan ini. Jadi kira-kira berapa kisaran gaji yang Anda inginkan? Kisaran gaji yang saya inginkan, saya berharap saya bisa mendapat gaji dari 3 hingga 4 juta. Oke, baik. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah Anda berikan. Jawabannya cukup memuaskan dari kami. Lalu untuk CV Anda akan kami proses dan untuk kabar selanjutnya akan kami kabarkan kepada Anda melalui email. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya diperkenalkan kami sebagai manajer di perusahaan ini. Di sini saya akan memaparkan profil PT Warisan Rasa Nusantara. Selanjutnya kalian lihat bagian staf keuangan. Seperti yang kalian lihat di web atau poster yang telah kami buat, kami membutuhkan bagian staf keuangan, penggajian, dan pengelolaan vendor. Dan baik, ini ada supervisor kami yang akan membimbing kalian. Selamat pagi semuanya. Perkenalan, saya Aura Amelia sebagai supervisor pada PT Warisan Rasa Nusantara yang nantinya akan membimbing kalian selama masa pelajaran ini. Nah, selanjutnya kalian perkenalkan diri kalian terlebih dahulu.
Terima kasih, nama saya Nisa Ramadhani. Saya mengerti. Baik, nantinya saya akan menjelaskan. Jadi saya mohon atas kedisiplinannya. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Sebagai bagaimana sih caranya menjadi admin keuangan terutama pada admin vendor maupun payroll. Nah, dalam admin keuangan ini kita harus menerapkan prinsip ketelitian, kejujuran serta tanggung jawab yang besar. Karena kalau misalnya kita tidak menerapkan itu akan berdampak buruk bagi perusahaan maupun hilangnya kepercayaan karyawan. Berarti kita harus benar-benar teliti ya, Bu. Iya benar Wildan, karena ketelitian adalah kunci dari semuanya. Kita mulai dari payroll ya, kalian berdua silakan buka file yang telah saya kirim di WhatsApp. Baik. Nah, langkah pertama itu ada rekapan absensi. Berarti yang dicek itu jam masuk dan pulangnya ya, Bu? Iya benar Suci, sesuai pada tabel di file tersebut ya. Jadi ada jam masuk, jam pulang, jam lembur itu harus dicatat di rekapan ini dengan benar, tidak boleh ada yang salah. Nah, setelah 3 tabel itu sudah dicatat, kalian ke tabel selanjutnya buat total jam kerja. Semuanya harus teliti dan benar, jangan ada kesalahan atau keliru. Baik, langkah kedua itu ada perhitungan gaji. Silakan kalian buka file pada perhitungan gaji. Baik, Bu. Di perhitungan gaji ini ada 4 komponen yang harus kalian rekap. Ada gaji pokok, tunjangan, lembur, serta potongan. Di sini itu sudah tertera. Setiap jabatan gajinya berbeda-beda, seperti direktur gajinya 15 juta, asisten hoki 5 juta, produksi 3 juta, hoki 6 juta, manajer 11 juta, serta supervisor 7 juta. Nah, pada keempat komponen ini harus kalian hitung dengan benar. Nah, gaji bersih, jika kalian ingin menghitung gaji bersih ini, harus dengan menggunakan rumus gaji pokok ditambah tunjangan, ditambah lembur, serta dikira potongan. Nah, pada tabel daftar gaji ini itu pada periode Desember 2025. Jika kalian sudah menyelesaikan ungkapan pada tabel ini, di bawah tabel ini kalian harus dibuat penanda tangan agar kita bisa mengetahui siapa yang sudah merekap tabel tersebut. Maaf, Bu. Kalau salah menghitung, dampaknya apa ya, Bu? Dampaknya besar dan kalian akan kehilangan kepercayaan pada perusahaan serta karyawan. Nah, tambahan, pembuatan slip gaji ini harus dengan jelas, rinci, dan mudah dipahami ya. Berarti jadi karyawan bisa tahu detail gajinya ya, Bu? Iya, benar Suci. Transparansi itu sangat penting. Setiap jabatan harus mengetahui gajinya masing-masing. Selanjutnya ada jadwal pembagian. Coba kalian buka pada sheet 2 di mana itu jadwal pembagian gaji karyawan. Baik, Bu. Sheet 2 ini ada tabel. Tabelnya itu berisi jabatan, metode pembayaran, serta tanggal pembayaran. Coba bagaimana sih kalau misalnya kita telah memberikan gaji pada karyawan? Baik, Bu, izin jawab. Nah, di sini itu ada kemungkinan ada kesulitan keuangan, yang dimana karyawan mungkin mengalami kesulitan keuangan karena tidak bisa membayar tagihan dan juga kebutuhan sehari-hari. Jadi di sini ada solusinya, yang dimana kita harus membuat jadwal pembayaran. Jadi perusahaan itu harus membuat jadwal pembayaran gaji yang jelas dan realistis. Coba bagaimana sih dampaknya misalnya bagi perusahaan? Menurut saya dampak bagi perusahaan yaitu kinerja karyawan menurun, di mana karyawan yang tidak puas dengan gaji bisa memiliki kinerja yang menurun. Namun, ada solusinya, yaitu komunikasi dengan karyawan, di mana perusahaan harus berkomunikasi dengan karyawan tentang alasan telatnya gaji tersebut. Baik, terima kasih dengan Suci atas jawabannya. Jawaban kalian tepat sekali dan bagus. Nah, kita sudah selesai ke pembahasan payroll. Bagaimana kalian sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah, mari kita lanjut ke pembahasan soal vendor. Jadi, vendor adalah mitra kerja perusahaan, maka kita harus mengelolanya secara profesional.
Jadi yang kita catat itu invoice ya Bu? Iya, benar Wildan. Setiap invoice yang masuk wajib dicatat di dalam sistem. Coba kalian lihat contoh pada sheet 3. Di mana di situ ada tabel daftar vendor PT Wanita Asal Nusantara. Di situ terdapat tabel yang berisi nama vendor, jenis vendor, alamat, nomor telepon, email, serta keterangan. Jadi jika ada vendor yang masuk, kalian harus rekap semuanya ke dalam tabel tersebut agar kita bisa tahu apa saja vendor yang masuk. Kalau barang datang, apa yang harus dicek, Bu? Nah, kalau barang datang ada yang dicek. Coba kalian lihat pada file Word yang telah saya kirim pada bagian info CV sumber Anda. Jadi setiap barang yang datang itu yang dicek itu adalah kecocokannya, kayak nama barang, jumlah, harga, serta tanggalnya. Seperti saya contoh di file Word ini. Nah, pokoknya semua itu harus sesuai dengan invoice-nya ya, jangan ada yang lupa. Pembayaran vendor juga harus diberikan tepat waktu, seperti pembayaran pada gaji yang telah saya jelaskan sebelumnya. Sesuai waktu harus dan sesuai perjanjian, dan semua dokumen kerjasama wajib diarsipkan dengan rapi. Jadi setelah kalian selesai membuat dokumennya, terus juga di keberlangsungan, jadi kalian harus arsip semua dokumen itu dengan rapi. Sekarang kita masuk ke simulasi ya. Simulasi itu ada dua, ada simulasi lisan dan simulasi praktik. Yang pertama itu simulasi lisan. Wildan, kasus kamu, coba gimana misalnya absensi karyawan terlambat masuk ke sistem, apa yang akan kamu lakukan? Baik Bu, yang pertama saya akan melakukan cek ulang data absensi, lalu konfirmasi ke bagian produksi atau HRD. Bagus, data harus diverifikasi, tidak boleh asal input. Sekarang Suci, kalau kasus kamu invoice vendor tidak sesuai jumlah barang yang datang, apa tindakan kamu? Tindakan saya yaitu akan mencocokkan invoice dengan barang yang akan diterima, lalu menghubungi vendor untuk diklarifikasi. Tepat sekali, admin keuangan wajib memastikan semua data valid. Nah, yang kedua itu ada simulasi praktis. Coba kalian berdua buat data gaji karyawan dan data vendor seperti yang sudah saya kasih contoh. Baik Bu. Jika kalian sudah selesai membuat tugas tersebut, kirimkan ke nomor WhatsApp saya dan saya akan memberikannya kepada HRD untuk mengetahui apa job desk kalian nanti. Tapi job desk kalian nanti akan diumumkan pada 2 hari kemudian. Baik, cukup sampai sini pelatihan kita. Jangan lupa kalian kirim tugas yang sudah saya berikan ke nomor WhatsApp saya. Saya harap setelah pelatihan ini kalian akan tanggung jawab sebagai admin keuangan dan vendor. Kalian boleh meninggalkan ruangan ini. Baik Bu, terima kasih atas kerjasamanya. Selamat pagi. Terima kasih ya atas waktunya untuk hari ini. Jadi berdasarkan pelatihan kemarin dapat kami putuskan bahwa Anda memang condong ke arah pengenalan vendor.
karena kami lihat Anda mudah bersosialisasi dengan orang lain. Maka dari itu, Anda kami tetapkan sebagai admin pengelolaan vendor. Dan saya harap Anda dapat bekerjasama dengan perusahaan kami, karena pekerjaan Anda itu sangat berpengaruh besar kepada kesuksesan perusahaan ini. Untuk tempat dan apa aja tugas yang akan diberikan akan diarahkan oleh supervisor kami. Jadi, saya harap untuk kerjasamanya ke depannya. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Baik, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih atas kedatangannya. Dari hasil pelatihan yang telah Anda lakukan beberapa hari lalu, dapat saya katakan bahwa Anda teliti dalam angka dan rapi dalam administrasi. Karena itu, kami tempatkan Anda sebagai admin keuangan bagian penggajian. Baik, Bu. Saya harap Anda dapat bekerja sama dengan kami karena pekerjaan penggajian Anda sangat berpengaruh dengan karyawan yang ada di perusahaan kami. Tempat Anda bekerja dan tugas apa saja yang akan dikerjakan nantinya oleh Anda akan diarahkan oleh supervisor kami. Kami harap Anda dapat bekerja sama dengan baik untuk kedepannya ya. Terima kasih, Bu. Ya, saya izin kami ya. Ini Bu, invoice vendor menagih 50 kilo, tetapi kita hanya menerima 45 kilo. Cuma mana saya lihat? Ini Bu. Jangan diproses dulu ya, nanti saya konfirmasi ke vendor. Baik. Pastikan lembur sesuai jadwal produksi ya. Baik, Bu. Bu, maaf ya. Di sini data absensi menunjukkan 2 jam lembur, tapi laporan produksi 3 jam. Oke, bagus. Kamu cek dulu, nanti kita konfirmasi dulu ke bagian produksi sebelum gaji untuk karyawan diproses. Oke? Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku manajer di perusahaan ini berterima kasih atas kedatangan kalian untuk pertemuan kali ini. Jadi, pertemuan kali ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja karyawan baru. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada Ibu Anis. Baik, sebelumnya saya mau izin kepada Ibu Manajer. Jadi di pertemuan kita kali ini, selain untuk membahas mengenai kinerja karyawan baru, di sini juga kami akan membahas tentang kontrak kerja mereka, apakah perlu dilanjut atau tidak. Jadi sebelum kami memutuskan untuk melanjut kontrak mereka atau tidak, kami akan mendengarkan dulu dari manajer evaluasi dari ibu supervisor kita, yaitu Ibu Aura. Boleh tolong dijelaskan mengenai evaluasi Ibu Aura terhadap karyawan baru kita kali ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, selama saya mengawasi karyawan kita yang baru selama masa pelatihan ini, menurut saya Wildan itu cukup baik orangnya. Dia juga cukup teliti dalam sedikit kesalahan-kesalahan di situ, dan dia juga berani menegur jika ada kesalahan pada data yang tertera. Nah, ya, sedikit tambahan karena saya kemarin sempat mengawasi Anissa Suci. Menurut saya itu Anissa Suci amat sangat inspiratif terhadap penelitian, dan sejauh itu belum ada sama sekali kesalahan yang terjadi di perusahaan. Lalu dia itu sangat berani ya bertanya, karena kemarin ada sebuah kesalahan data dan dia sangat berani bertanya. Menurut saya dia itu sangat layak untuk tetap lanjut. Jadi dari yang hasil evaluasi yang telah disampaikan dapat kami simpulkan bahwa Wildan dan Anissa Suci ini berpotensi sangat besar untuk bekerja di perusahaan kami. Jadi dari saya sendiri selaku HRD, saya memutuskan untuk Wildan dan Anissa Suci ini lanjut kontraknya, atas untuk melanjutkan kontraknya di perusahaan kami. Lalu untuk Wildan sendiri bagaimana? Ya, menurut saya sangat berpendapat dengan Ibu Anis karena mereka itu sangat berpotensi untuk perusahaan ini. Jadi saya sangat berharap bahwa mereka tetap lanjut bekerja di sini. Oke, baik Ibu Anis dan Ibu Dewi atas evaluasinya kali ini. Saya turut setuju atas keputusan kalian berdua. Jadi saya putuskan bahwa mereka kontrak akan dilanjut. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Baik, cukup sampai di sini pertemuan evaluasi hari ini. Lalu untuk besok kita akan mengadakan pertemuan lagi untuk membahas pertemuan mengenai kontrak kerja mereka. Terima kasih, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran kalian hari ini. Di sini saya akan membahas tentang kontrak kerja antara Anissa Suci dan Mildan. Selanjutnya akan dilanjut oleh Ibu Feby. Baik, terima kasih Bu Diva. Jadi tujuan kita memanggil kalian berdua di sini ialah untuk menginformasikan bahwa terkait kontrak kerja kalian atau apakah dilanjut atau tidak. Nah, untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh Ibu Anis. Baik. Jadi untuk keputusan dari hasil evaluasi yang telah kami lakukan sebelumnya, yaitu bahwa kontrak kerja antara Anissa Suci dan juga Wildan akan kami lanjutkan di perusahaan ini. Jadi mohon atas kerjasamanya pada perusahaan ini untuk kedepannya Anis. Baik Ibu, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk perusahaan ini.